Apakah firqah Khawarij beriman dengan sifat-sifat Allah? Khawarij kesesatannya bukan di sini. Khawarij belum membahas tentang wajah Allah, tangan Allah, bersemayamnya Allah. Belum dibahas. Kita bahas Khawarij yang dulu ya, yang muncul di zaman Utsman, membesar di zaman Ali dan seterusnya. Kesesatan mereka yaitu meyakini bahwa pelaku dosa besar kekal di neraka, keluar dari Islam. Kesalahannya di situ. Kesalahannya di situ. Adapun Allah bersemayam di atas arsy, Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, tidak dibantah oleh orang-orang Khawarij. Kesesatannya belum ke situ. Kesesatannya sekali lagi sekedar mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan ini betul-betul keluar dari keadilan. Bayangkan ada orang sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya, baca Al-Quran, zikir, wirid. Sekali minum khamar, kafir katanya. Sekali berjudi, kafir katanya. Sekali berbohong bahkan kafir. Maka orang-orang Khawarij ini tidak akan pernah mendapatkan kekuasaan, walaupun mereka sangat menginginkan kekuasaan. Karena Allah tidak akan berikan kekuasaan pada orang yang jauh dari keadilan. Sebaliknya, kafir tapi adil. Kan banyak orang kafir yang adil ya, amanah, jujur, padahal kafir. Allah berikan kekuasaan, Allah berikan ketenangan, Allah berikan kemakmuran. Dan sedang kita lihat banyak negeri-negeri kafir tapi adil ya, mayoritas penduduknya itu jujur, padahal kafir. Malu kita yang negeri muslim tapi mayoritas penduduknya penipu, riswah, saling suap. Malu kita. Mestinya kita yang paling jujur. Kita kalah sama orang-orang kafir, malu semalu-malunya. Berbeda dengan para sahabat. Para sahabat keimanannya luar biasa, manhajnya luar biasa, akidahnya luar biasa, akhlaknya pun luar biasa. Kejujurannya, amanahnya sangat luar biasa. Itulah sahabat. Nah, setelah Khawarij muncul Qadariyah. Kalau Khawarij belum menyinggung sedikit pun tentang Allah, Qadariyah sudah mulai ini membahas-bahas tentang kehendak Allah, takdir Allah. Sudah mulai. Kesesatannya sudah menyangkut masalah akidah. Kalau Khawarij tadi nggak bahas sedikit pun tentang Allah. Artinya apa yang ada di Al-Quran dan Sunnah tentang Allah diyakini oleh orang-orang Khawarij. Orang nggak dibahas. Sama dengan Rasul dan para sahabat kan nggak membahas, cuma meyakini apa adanya. Bahwa Allah betul-betul menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, betul-betul bersemayam di atas arsy dan seterusnya. Khawarij tidak membahas, berarti mengimani apa adanya. Nah, Qadariyah ini sudah mulai bahas bahwa takdir itu bukan kehendak Allah, takdir bukan ciptaan Allah dan seterusnya. Mulai menyerempet tentang kehendak Allah. Nah, lebih dahsyat lagi Jahmiyah tadi, menolak semua sifat-sifat Allah. Jadi dari Khawarij, Qadariyah, Jahmiyah semakin sesat, semakin sesat, semakin sesat. Ya. Jadi aliran sesat pertama kali yaitu Khawarij masih ringan. Muncul aliran sesat kedua lebih berat. Muncul aliran sesat lagi lebih berat lagi dan begitu seterusnya. Apakah tetap mendapat pahala jika niat ibadah hanya sekedar menggugurkan kewajiban? Iya. Iya. Justru ini yang pertama yang kita harus tahu. Ketika kita sudah sholat Isya tadi, kita harus tahu bahwa kewajiban kita telah gugur. Gitu. Kenapa? Karena sudah menghadap kiblat, sudah berwudu, sudah mandi junub, sudah menutup aurat.
Ketika kita tahu bahwa kewajiban belum gugur, wajib diulang. Ya. Begitu menjelang at-tahiyat kita ingat, tadi belum wudu kan. Tadi kan kencing sebelum ke masjid, lupa belum wudu. Berarti belum gugur. Sholat lagi, wudu kemudian sholat lagi. Gitu. Ketika sebuah kewajiban belum gugur, wajib diulang. Sebagaimana Umar pernah mengimami sholat asar. Setelah itu beliau sadar, teringat belum mandi junub. Kemudian beliau mandi junub, sholat lagi. Nah, yang kedua yaitu mendapatkan pahala, ini nggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Ya. Kan tujuan kita sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, itu ada 2. Yang pertama menggugurkan kewajiban, yang kedua pahala. Menggugurkan kewajiban kita harus tahu. Haji, pas haji kita karena satu dan lain hal nggak bisa masuk Arafah. Nggak bisa masuk Arafah sama sekali. Dari pagi sampai maghrib itu nggak bisa. Mau masuk Arafah nggak bisa, misalnya. Maka belum gugur kewajiban. Tahun depan dan tahun berikutnya harus diulang lagi. Al-Hajju Arafah, karena haji adalah Arafah. Ketika tidak melempar jumrah masih bisa, masih ada dam. Ketika tidak sa'i misalnya masih bisa ada dam. Adapun tidak wukuf di Arafah nggak bisa diganti dengan dam. Ya. Nah, adapun pahala nggak ada yang tahu. Jangankan kita, para nabi, para rasul juga nggak tahu. Apakah dari sholatnya itu dapat pahala atau tidak. Jadi betul-betul hak mutlak Allah untuk pahala. Oleh karena itu, setelah kita menggugurkan kewajiban, kita memohon, ya Allah terimalah. Ya Allah terimalah, ya Allah terimalah. Allahumma taqabbal minna. Bila membantu menyekolahkan anak masuk sekolah umum, apakah berpahala? Insya Allah kalau di sekolah itu tidak ada syubhat, ya, atau mungkin ada manfaat dunia, akhirnya jadi dokter misalnya, akhirnya jadi insinyur misalnya, akhirnya menjadi ahli apa misalnya, itu kebaikan dunia. Ketika kita menolong dan itu kebaikan dunia, bukan kebaikan akhirat, apakah dapat pahala? Insya Allah. Insya Allah. Ya. Kita kasih makan, kan kebaikan dunia kan. Tadinya dia lapar, sekarang bisa makan. Apakah dapat pahala? Insya Allah dapat pahala. Ya. Kita bangunkan rumah, dia belum punya rumah. Kan kebaikan dunia itu, bukan kebaikan akhirat. Apakah kita dapat pahala? Insya Allah. Kalau kita belikan dia mushaf Al-Quran, itu kebaikan akhirat. Insya Allah jelas dapat pahala. Kita berangkatkan haji, umroh, itu kebaikan akhirat. Jadi kebaikan ada 2, dunia dan akhirat. Ketika kita bantu saudara kita mendapatkan kebaikan akhirat, kebaikan dunia, dua-duanya dapat pahala. Asal kita ikhlas. Bagaimana sikap kita bila ada orang yang menghina agama Islam pas di depan kita? Siapa dia dan siapa kita, ya? Siapa dia dan siapa kita? Kalau kita besar, dia kecil, ya tentu kita bertindak. Kita sebagai atasan, dia sebagai bawahan. Adapun menghina Rasulullah SAW, ini lebih dahsyat dari sekedar menghina Islam. Oleh karena itu boleh langsung dipukul misalnya, langsung dibunuh misalnya, ya, kalau itu menghina Nabi SAW. Karena hak beliau luar biasa.
Banyak yang menghina Allah, banyak sekali. Allah biarkan, Allah biarkan. Tapi begitu menghina Rasulullah SAW, Allah nggak biarkan. Ya, nggak lama Allah hancurkan. Dan kita saksikan sering terjadi. Mungkin sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu ya, sebelum Covid ya, yang di Prancis itu ya, kalau tidak salah anak remaja itu ya, yang membunuhnya itu, yang majalah apa itu ya, menghina Nabi SAW. Kemudian yang tabrakan itu ya kan, mudah-mudahan antum masih ingat. Oleh karena itu para sahabat, para tabi'in, ketika mereka berjihad, berperang melawan orang-orang kafir, dan orang-orang kafir ini sulit dikalahkan, sulit dikalahkan. Nah, para sahabat, para tabi'in ini nunggu-nunggu kapan ini menghina Rasulullah gitu. Kalau ada yang menghina Rasulullah, para tabi'in senang, berharap ya, karena biasanya begitu menghina Rasulullah habis hancur. Biasanya seperti ini. Luar biasa, Allah tidak terima nabinya, rasulnya, kekasihnya, walinya, khalilnya dihina. Maka Syekhul Islam kan menulis kitab khusus, As-Saiful Maslul liman syatamar Rasul, pedang terhunus bagi orang yang berani menghina Rasulullah. Artinya hukuman paling tepat bagi penghina Rasulullah adalah mati. Mati. Bagaimana kalau dia bertobat? Iya, walaupun dia bertobat, walaupun dia bertobat ya. Berbeda dengan menghina Islam, menghina Allah. Ketika bertaubat tidak dihukum mati. Adakah perbedaan antara infak dengan sedekah? Apakah infak di kotak amal masjid termasuk sedekah? Iya, sebetulnya infak ini luas sekali. Bahkan ada infak di jalan Allah, ada infak di jalan setan. Ya. Ketika kita mengeluarkan uang dari kantong kita, dompet kita, saldo kita, maka itu namanya berinfak. Ada kalanya buat masjid, ada kalanya buat pesantren, ada kalanya buat kita sendiri, ada kalanya buat maksiat. Secara kaidah bahasa namanya infak. Hanya masuk di bahasa Indonesia menjadi sempit, seolah infak itu pasti baik. Ya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Kan begitu surat Al-Furqan ya. Yaitu orang-orang ketika berinfak tidak terlalu boros dan tidak terlalu pelit. Lah kalau infak itu pasti baik, ya tentu semakin boros semakin banyak kan semakin baik. Kenapa di sini disuruh pertengahan? Jadi seolah kalau sedekah, infak miliaran itu nggak baik, terlalu boros kan? Masuk infak miliaran, ya tentu batil. Umar, Utsman separuh hartanya diinfakkan, Abu Bakar seluruh hartanya. Nah, kenapa dikatakan di sini orang-orang ibadur rahman itu, hamba-hamba Allah yang maha rahman itu, ketika berinfak tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, pertengahan. Maksudnya apa? Infak untuk dirinya sendiri, infak untuk keluarga, untuk makan. Nah, hamba-hamba ibadur rahman ini ketika makan, ketika berbelanja, pertengahan, ya, tidak terlalu boros. Sarapan bertiga habis 2 juta misalnya kan, di hotel mewah, ya, makan apa itu sarapan bertiga habis 2 juta, ya. Nah, tidak seperti itu. Atau sebaliknya, makan berlima habis 70.000, ya. Berlima makan siang, ya. Makan apaan itu, ya kan? Ya ini dia, ya jadi pertengahan. Sementara duitnya banyak, gitu.
Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini tentang infak. Adapun sedekah jelas ini pasti baik, nggak ada sedekah tidak baik. Nah, hanya sedekah itu dibagi dua, apa dan apa. Sedekah wajib dan sedekah tatawwu. Apa sedekah wajib? Apa sedekah wajib? Zakat. Zakat itu sedekah. Apa antum lupa di surat At-Taubah? Ketika Allah membahas bahwa zakat itu untuk fakir, untuk miskin, mu'alaf, ibnu sabil, gharim, yang 8 asnaf itu, Allah bilang apa? Innamaz zakatu lil fuqara wal masakin, apa innamas sadaqatu? Innamas sadaqatu. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya. Enggak disebut zakat, tapi disebut sedekah. Padahal yang dimaksud apa? Ya zakat lah, untuk 8 asnaf, apa kalau bukan zakat? Nah, berarti zakat itu sering disebut sebagai sedekah. Dalam Al-Quran disebut sebagai sedekah. Nah, satu lagi sedekah yang tidak ada aturannya. Mau diberikan kepada siapapun terserah, mau tiap tahun, tiap bulan, bahkan tiap hari terserah. Mau 2,5%, 5%, 10% terserah. Itu sedekah tatawwu, sedekah yang tidak wajib. Adapun sedekah yang wajib yaitu zakat setahun sekali. Nggak boleh sebulan sekali, seminggu sekali. Loh, bukankah malah baik? Ya baik, tapi jangan bawa-bawa nama zakat. Itu sedekah tatawwu saja. Seperti sebagian kaum muslimin hari ini kan terkena syubhat adanya zakat amaliyah, zakat profesi setiap bulan. Jelas ini batil. Ya. Kemudian tentu tidak boleh dan lebih dan tidak boleh kurang, pas 2,5%. Kalau lebih penguasa yang berdosa, kalau kurang kita yang berdosa. Artinya kan dipantau oleh penguasa kan, harus 2,5%. Zaman Nabi, zaman Abu Bakar, Umar seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi